selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan saya. Sebelum saya memulai, ada baiknya kita mengawalinya dengan doa ya. Tolong satu orang pimpin kita dalam doa ya. Oke, baik. Oke, baik, terima kasih ya. Oke, baik, tolong ya dicek kiri kanannya apakah ada yang tidak hadir hari ini atau hadir semua. Oh iya, ada satu ya. Atas nama siapa? Atas nama Berlian. Oke, baik. Selain itu hadir semua ya. Tolong dicek ya. Di bawah kursi di samping kiri kanan, kalau masih ada sampah tolong diangkat dan buang ke tempat sampah. Oke, baik, pada hari ini kita masuk di tema yang baru ya, tentang menghargai keberagaman identitas. Oke, baik, saya mulai ya. Kata identitas sendiri memiliki pengertiannya, yaitu ciri khas atau jati diri seseorang yang dapat membedakannya dengan orang lain. Keragaman identitas mencakup berbagai perbedaan dalam aspek-aspek seperti suku, ras, agama, adat istiadat, bahasa, dan lainnya. Keragaman identitas di Indonesia merupakan bagian dari realitas sosial yang harus dihargai dan harus dijaga. Di sini ada dua macam identitas. Yang pertama ada identitas individu dan ada yang namanya identitas sosial. Ada yang tahu contoh identitas individu itu seperti apa? Oke, silakan Indah. Oke, baik, terima kasih. Bahwa contoh identitas individu itu seperti nama, jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan lain sebagainya. Ada juga yang dinamakan dengan identitas sosial. Identitas sosial itu contohnya seperti ras, agama, bahasa, budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya. Di Indonesia ada begitu banyak keberagaman identitas. Yang pertama dilihat dari suku bangsa. Itu ada suku Batak, suku Jawa, Minang, Flores, Maluku, Papua, dan masih ada banyak lagi ya. Di sini juga dapat dilihat dari agamanya. Yang pertama ada agama Islam, agama Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, dan Hindu. Perbedaan tersebut juga dapat dilihat dari bahasa daerah. Yang pertama ada bahasa Jawa, ada bahasa Minang, bahasa Flores, bahasa Maluku, bahasa Papua, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara kita untuk menghargai setiap perbedaan identitas? Yang pertama seperti toleransi. Yang kedua ada empati, tidak diskriminatif, dan saling menghormati setiap perbedaan yang ada antara satu sama lain. Adapun berbagai manfaat jika kita saling menghormati keberagaman identitas. Yang pertama, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Yang kedua, menghindari konflik sosial. Yang ketiga, mendorong terciptanya kerukunan dan kedamaian di lingkungan masyarakat. Yang keempat itu ada meningkatkan rasa saling menghormati dan menerima setiap perbedaan yang ada. Adapun dampak jika kita tidak menghargai keberagaman identitas. Yang pertama terjadinya diskriminasi. Yang kedua terjadinya stereotip. Ada yang tahu stereotip itu apa? Baik, silakan. Oke, terima kasih. Stereotip itu adalah penilaian atau prasangka negatif terhadap kelompok tertentu berdasarkan identitas. Yang ketiga itu dampak jika kita tidak menghargai keberagaman identitas itu adalah konflik sosial yang dapat menyebabkan terjadinya perpecahan antara satu sama lain. Di sini juga dijelaskan bahwa ada peran Pancasila dalam menghargai keberagaman identitas.
Yang pertama itu tertera pada sila Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Mendorong persatuan di tengah keberagaman. Yang kedua itu tertera pada sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia tanpa memandang identitas. Pancasila sebagai dasar negara mengajarkan pentingnya hidup bersama dan harmonis di tengah perbedaan. Oke, baik ya. Karena jam udah menunjukkan pukul 12, artinya bentar lagi kita akan selesai. Di sini ada yang mau bertanya terkait materi hari ini tentang menghargai keberagaman identitas. Baik, tidak ada ya. Jadi kesimpulan pada materi kita pada hari ini bahwa keberagaman identitas merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Mencakup perbedaan dalam berbagai hal seperti suku, agama, bahasa, adat istiadat, budaya, dan lain sebagainya. Pancasila juga sebagai dasar negara memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkan semangat persatuan di tengah perbedaan. Oke, baik, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita menutup kembali dengan doa. Tolong satu orang pimpin kita dalam doa ya. Oke, baik, silahkan. Oke, baik, demikian ya pertemuan kita pada hari ini. Saya mengucapkan limpah terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kalau saya ada salah kata, mohon maaf. Dan sampai bertemu lagi di pembelajaran hari Kamis ya. Oke, baik.